Halo Business Partners, selamat datang di sesi perdana dari Audit and Assurance Corner. Sebuah acara baru dari kami, BDO di Indonesia, di mana kita akan berdiskusi langsung dengan auditor dari tim Audit and Assurance BDO di Indonesia. Bersama saya telah hadir Mas Adit dari tim Audit and Assurance. Halo Mas Adit, apa kabar? Halo Mas Atur, kabar baik. Terima kasih ya Mas Adit telah bersedia hadir di sesi perdana dari Audit and Assurance Corner ini di tengah mungkin kesibukan ya sebagai seorang auditor. Iya, sama-sama Mas Atur. Jadi ini juga suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di acara ini dan bisa sharing bersama para business partner semuanya. Sebelumnya, mungkin saya coba perkenalkan dulu profil dari pembicara kita pada hari ini. Mas Adit adalah salah satu auditor dari tim Audit Assurance BDO di Indonesia. Saat ini beliau berposisi sebagai seorang manajer. Oke, Mas Adit, kalau boleh diceritakan kepada business partners, sudah berapa lama Mas Adit berprofesi sebagai auditor? Oke, terima kasih Mas Atur. Jadi, kalau untuk pengalaman saya sebagai auditor kurang lebih udah 12 tahun, di mana saya join dengan BDO itu mulai dari tahun 2011, dan sebelum di BDO, saya bergabung dengan KAP lokal yang berada di Yogyakarta. Oke, 12 tahun berarti sudah cukup lama ya. Ya, lumayan. Pengalamannya sudah panjang, sudah punya berpengalaman untuk audit klien-klien dari berbagai industri. Iya. Ya. Oke, Mas Adit, mungkin untuk pertanyaan pertama ya pada hari ini. Banyak pasti business partners yang saat ini sedang berkuliah atau sedang memikirkan mau berkarir dalam bidang apa. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada business partners apa saja sih job desk dari seorang auditor. Ya, mungkin skop kerjanya seperti apa. Ya, baik Mas Fatur. Jadi, di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu terkait dengan jasa audit yang ada di BDO itu apa saja sih sebenarnya. Jadi untuk audit itu sendiri yang kita provide antara lain adalah ada audit secara umum, kemudian ada audit forensik, kemudian kita juga ada melakukan audit berdasarkan prosedur yang disepakati, kemudian kita juga melakukan review atas laporan keuangan, melakukan kompilasi, dan mungkin ada jasa assurance lainnya, seperti itu. Nah, untuk audit umum itu sendiri, ini tugas auditor tentu saja sangat-sangat menarik ya, kalau menurut saya selama ini. Karena kita di sini dituntut untuk melakukan perencanaan. Jadi untuk perencanaan audit sendiri, kita dituntut untuk menentukan berapa sih jumlah budget yang diperlukan dalam suatu penugasan, kemudian berapa sih personel yang dibutuhkan dalam suatu penugasan, kemudian kita juga harus menentukan timeline terkait dengan audit yang kita lakukan, kapan mulainya, kapan itu harus final, dan kapan itu bisa diserahkan ke klien, seperti itu. Kemudian perencanaan lainnya tentu saja berkaitan dengan proses auditnya itu sendiri ya, di mana kita dituntut untuk mengeksplorasi informasi-informasi yang ada di klien. Seperti kita harus memahami bisnis klien itu seperti apa sih sebenarnya. Kemudian untuk tahun ini, gambaran dari industri klien seperti apa kondisinya, apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian, selain itu, kita juga harus melakukan analisa terhadap aspek-aspek yang mungkin berpengaruh secara langsung terhadap kondisi perusahaan. Selain itu, kita juga melakukan identifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan muncul di dalam audit ini. Supaya apa? Supaya auditor aware atas risiko yang mungkin muncul di dalam suatu penugasan tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya auditor dapat menentukan desain prosedur yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut. Dan pada akhirnya kita bisa meyakini bahwa
resiko tersebut memang tidak ada atau bisa kita terima, dalam artian kita bisa menerima itu secara wajar seperti itu. Karena kan nanti hasil akhir dari audit itu sendiri kan opini audit ya, apakah itu nanti wajar tanpa pengecualian atau mungkin yang lainnya. Nah, selain itu tentu saja dalam proses audit itu sendiri itu nantinya kita juga harus bisa memberikan suatu service lebih kepada klien. Contohnya apa? Misalkan pada saat proses audit kita bisa menemukan banyak finding nih, maksudnya temuan-temuan audit yang dimana mungkin itu tidak comply dengan SOP perusahaan atau mungkin berpengaruh ke pengendalian internal perusahaan. Nah, di situ kita harus bisa mengkomunikasikan kepada klien bahwa Pak, Bu, ini ada suatu kelemahan yang kita dapat identifikasi dalam proses audit kita kemarin, dan kelemahan-kelemahan tersebut dapat berimplikasi kepada perusahaan seperti A, B, C, D. Kita harus bisa jelaskan secara detail kepada klien. Dan selain itu kita juga memberikan saran-saran tentu saja. Jadi tidak hanya temuan tapi tanpa saran, tentu saja kita memberikan saran yang membangun ya. Saran-saran yang konstruktif dengan harapan kedepannya itu klien bisa melakukan improvement terhadap temuan-temuan kita. Seperti itu, Mas Fatul. Oke, berarti banyak ya. Skop pekerjaan ternyata banyak ya. Banyak. Tidak hanya memeriksa, ya ada kesalahan di laporan keuangan, gitu ya. Tapi ternyata banyak ya. A sampai Z sepertinya. A sampai Z, semuanya kita lakukan. Oke, siap. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Mas Fatur. Kita kan tahu ya bahwa banyak juga mahasiswa memang yang ingin berprofesi sebagai seorang auditor ya. Mungkin Mas Audit bisa share ya pada business partners yang saat ini mungkin sedang berkuliah atau memang tertarik untuk berkarir sebagai seorang auditor, apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya hingga bisa menjadi posisi Mas Adit nih, bisa menjadi manajer ya, dipercaya menjadi manajer di tim audit bertaraf internasional ya seperti BDO. Mungkin bisa di-share ya Mas Adit kepada business partners. Ya, boleh Mas Fatur. Jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sana yang mungkin di dalam benaknya tuh menjadi auditor tuh seperti apa sih gitu kan. Kelihatannya pengen cuma mungkin belum ada gambaran yang secara jelas ya. Jadi apa aja yang dipersiapkan? Kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah kemampuan dan kemauan kita untuk terus belajar. Karena bagaimanapun juga di dunia audit ini adalah dunia yang sangat dinamis. Baik secara regulasi, peraturan-peraturan dari PSAK sendiri, kemudian dari IAP, kemudian dari regulator, baik dari OJK, kemudian mungkin dari BI dan sebagainya, itu sangat dinamis dan sering berubah. Dalam artian berubah itu dengan sering melakukan update-update peraturan. Nah, di sini makanya kenapa kita harus mau untuk terus belajar, mau terus untuk mengupdate diri kita, mau terus mendorong diri kita lebih jauh gitu. Caranya bagaimana? Tentu saja mungkin rekan-rekan bisa saat ini coba membaca PSAK, ya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI. Kemudian tidak ada salahnya juga mungkin rekan-rekan mencoba untuk membaca standar audit yang diterbitkan oleh IAPI. Dan tidak ada salahnya teman-teman mungkin coba mencari jurnal-jurnal terkait dengan regulasi-regulasi atau PSAK-PSAK yang baru, di mana mungkin penerapannya yang berdampak sangat signifikan ke perusahaan. Sehingga di situ nanti rekan-rekan tentu saja akan mendapatkan suatu gambaran ya, gambaran yang jelas bahwa oh ternyata seperti ini dunia auditor itu. Dan satu hal lagi yang jelas nanti rekan-rekan juga bisa belajar untuk komunikasi juga. Karena di dalam dunia audit sendiri itu tidak hanya satu arah ya, dalam arti dari auditor ke klien, tetapi kita juga harus bisa menjaga hubungan baik antara auditor dengan klien. Supaya apa? Supaya klien juga merasa nyaman ketika kita berdiskusi seperti itu. Toh itu nanti juga akan dapat dipelajari seiring berjalannya waktu.
Jadi itu nanti seiring rekan-rekan semua sering terlibat dalam suatu penugasan seperti itu. Dan di situ rekan-rekan nanti akan tahu nih bagaimana sih menghadapi klien yang mungkin karakternya itu seperti A gitu. Tentu saja kita nggak bisa menyamaratakan ya. Misalkan ini kliennya mungkin agak-agak sangat-sangat sopan banget. Tentu kita nggak bisa gitu kan. Terus mungkin ketemu klien yang agak tentu saja kita mungkin akan menyesuaikan lagi, nggak bisa terlalu formal juga karena memang beliau inginnya kita sangat dekat. Jadi itu nanti akan kembali lagi ke kita seiring berjalannya waktu, itu akan bisa menyesuaikan sih. Menurut saya seperti itu sih Mas Fatur. Menarik berarti ya pekerjaan sebagai auditor itu. Tadi saya mencatat ada 2 hal yang harus dipersiapkan. Satu, terus upskilling dari sisi skill. Lalu yang kedua, harus memiliki komunikasi ya, skill komunikasi yang bagus, yang baik, karena ternyata seorang auditor itu tidak hanya bekerja di belakang meja, gitu ya, tapi harus berinteraksi dengan klien yang tentunya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jadi kita harus menyesuaikan gaya komunikasinya. Satu pertanyaan lagi ya, Mas Adit bisa di-sharing. Mungkin banyak business partners yang ingin tahu terkait dengan suka dukanya nih. Ya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang scope pekerjaan, lalu apa saja yang perlu dipersiapkan. Mungkin yang ketiga adalah suka duka ya, suka duka berprofesi sebagai seorang auditor ya selama kurang lebih 12 tahun ini seperti apa Mas Adit? Mungkin bisa di-sharing kepada business partners. Jadi tentu kalau suka dukanya sangat banyak ya, apalagi mungkin dengan pengalaman yang tadi saya sebutkan di awal gitu kan. Tetapi kalau menurut saya pribadi memang untuk sukanya dulu ya Mas ya. Kalau sukanya jelas itu tadi ya, kita bisa ke tempat klien yang mungkin lokasinya itu dari Sabang sampai Merauke. Itu kita ada kesempatan untuk explore Indonesia secara tidak langsung ya. Jalan-jalan ya, jalan-jalan tanda kutip gitu ya. Oke. Terus yang kedua, tentu saja dengan kita berkunjung ke suatu daerah yang ada di Indonesia ini, kita bisa mengenal ragam suku budaya yang ada di sana, kemudian kuliner yang ada di sana seperti apa, kemudian karakteristik orang-orang daerah yang ada di sana seperti apa, yang dimana itu semua akan menambah wawasan kita, Mas. Jujur itu akan menambah wawasan saya pribadi, sehingga tahu, oh ternyata tuh Indonesia tuh nggak kecil loh, gitu. Indonesia tuh luas loh, ternyata tuh nggak cuma satu jenis atau 2 jenis orang, ternyata bermacam-macam, beragam-ragam loh, gitu kan. Dan di situ kita juga bisa mengambil banyak pelajaran ya, karena klien-klien itu berada di daerah-daerah, kita juga ketemu dengan klien ya yang otomatis mungkin ya itu tadi Mas, berbeda-beda karakter itu tadi. Jadi saya juga sangat bersyukur gitu loh, karena ternyata dengan berbagai macam karakter klien itu saya bisa belajar, oh ternyata harus seperti ini ya kalau berhadapan dengan karakter klien dari daerah sini, daerah situ gitu. Memang tidak bisa disamaratakan gitu. Jadi paling tidak kita bisa lebih nyaman untuk berkomunikasi karena kita udah tahu karakter satu sama lain. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mungkin kalau untuk dukanya ya Mas ya. Untuk dukanya sih kalau terlalu lama di luar kota, Mas. Jadi kalau terlalu lama di luar kota itu kadang kita akan merindukan yang namanya masakan rumah. Itu pasti kita akan rindu masakan rumah. Kemudian kita tentu saja ada kalanya kita rindu sama keluarga yang di rumah. Apalagi mungkin kalau saya kan sudah berkeluarga juga gitu, mungkin juga akan merasakan lah. Tetapi kan itu sekarang dengan zaman teknologi yang maju sekarang ini harusnya sudah tidak ada hambatan kendala lagi ya, karena kita mungkin bisa melakukan video call atau conference dimanapun kita berada. Dan satu hal lagi, memang ada yang menarik ketika kita berada di suatu daerah yang mungkin tempatnya sangat terpencil gitu Mas ya, jauh dari perkotaan, jauh dari manapun, dan di situ hanya ada kita dan klien. Nah,
Memang salah satu tantangannya adalah sinyalnya, Mas. Kadang di tempat tersebut itu untuk sinyal belum tentu ada, gitu. Jadi untuk komunikasi pun kadang kita juga bergantung banget sama sinyal yang kita peroleh. Ada satu waktu saya pernah, Mas, mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan yang ada di Jakarta, gitu kan, karena satu dan lain hal urgent, gitu kan. Saya coba buka laptop, buka HP, mencoba untuk cari internet, ternyata nggak ada. Saya keliling-keliling, itu nggak ada, Mas. Bagaimana rasanya tuh udah berasa tuh agak paniknya. Cuma saya coba tanya, Pak, di sini kalau misalkan untuk sinyal yang bagus di mana, gitu. Oh iya, coba mungkin Bapak boleh tuh di sebelah TV, gitu. Sebelah kanan TV ya, Pak, jangan sebelah kiri ataupun di tengah. Oh gitu, Pak. Oke. Dan akhirnya saya coba tuh, Mas. Saya coba letakkan laptop sama handphone saya di situ. Dan yang terjadi benar, sinyal penuh, internet paling cepat. Ada trik baru ya? Ada trik. Jadi bagaimanapun juga, dimanapun kita berada, kita jangan segan, jangan sungkan untuk bertanya sama orang-orang yang ada di sana. Karena secara nggak langsung ternyata kita kan bisa mendapatkan ini ya, Mas ya, mendapatkan solusi gitu loh. Ketika kita mendapatkan kesusahan juga, oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata harus seperti ini, oh ternyata yang harus kita lakukan harus begini gitu. Mungkin itu sih, Mas. Jadi seru sekali sih. Jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan di sana yang mungkin masih berawang-awang atau berangan-angan, udah jangan ragu-ragu, istilahnya rekan-rekan bisa langsung untuk mencoba bidang audit ini sendiri. Oke, baik Mas Adit. Terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Jadi semoga teman-teman yang berkeinginan untuk menjadi seorang auditor setelah mendengarkan pemaparan sharing dari Mas Adit semakin yakin ya untuk menjadi seorang auditor profesional seperti Mas Adit ya. Oke, terakhir Mas Adit, jika business partners ada yang ingin berdiskusi secara langsung dengan Mas Adit mungkin seputar audit ya, audit assurance, bisa menghubungi kemana? Baik, untuk business partner semuanya yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya, bisa menghubungi saya melalui email yulianto@bdo.co.id atau sesuai dengan alamat yang tertera di bawah ini. Oke, baik Mas Adit. Baiklah Mas Adit, terima kasih waktunya ya bisa sharing di sesi perdana dari Audit and Assurance Corner ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para business partners yang telah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi business partner semuanya. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Dadah!